Perkenalkan, nama saya Fresly Juni Laulata dengan NIM 2022-73059 dari kelas A. Di sini saya akan membalas tentang yang pertama ada metode preliminary estimate. Yang kedua ada metode detailed. Yang ketiga, faktor risiko yang mempengaruhi biaya proyek. Kita bahas yang pertama, metode preliminary estimate. Pengertian: preliminary estimate adalah pendekatan awal untuk memperkirakan biaya suatu proyek ketika informasi rinci masih terbatas. Metode ini digunakan pada tahap perencanaan awal atau studi kelayakan. Tujuan dari metode ini memberikan gambaran kasar mengenai besarnya biaya, membantu pengambilan keputusan awal go atau no atau go. Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran awal. Metode yang digunakan yang pertama, 1. Unit cost method. Metode ini menghitung total biaya berdasarkan harga satuan. Biaya dihitung dengan mengalihkan jumlah unit pekerjaan dengan harga per unit. Digunakan ketika rincian pekerjaan telah diketahui. Cocok untuk estimasi detail dan akurat. Membutuhkan data harga satuan yang up to date. Umumnya dipakai dalam proyek konstruksi, mengandalkan perhitungan rincian setiap komponen pekerjaan. 2. Analogous estimating. Metode ini menggunakan data dari proyek serupa sebelumnya. Cocok untuk estimasi awal proyek dengan informasi terbatas. Mengandalkan pengalaman dan perbandingan historis. Cepat dilakukan namun kurang akurat. Digunakan pada tahap awal perencanaan. Perlu penyesuaian jika ada perbedaan skala atau lokasi. Risiko kesalahan tinggi jika proyek berbeda secara signifikan. 3. Parametric estimating. Menggunakan model matematis atau statistik untuk estimasi berdasarkan hubungan antara variabel dan biaya. Akurat jika data historisnya valid dan relevan. Lebih rinci dibandingkan metode analog. Dapat digunakan untuk bagian tertentu atau keseluruhan proyek. Efisien untuk estimasi berulang atau seragam. Membutuhkan basis data yang kuat dan terpercaya. 4. Square foot or cubic foot method. Mengestimasi biaya berdasarkan luas atau volume bangunan, termasuk
dalam kategori parametric estimating, cocok untuk estimasi cepat di tahap awal desain, kurang akurat jika tidak dikalibrasi dengan proyek sejenis, mudah digunakan dan sering dipakai dalam proyek gedung, tidak mempertimbangkan detail teknis atau spesifikasi, memalukan data harga rata-rata meter persegi atau meter kubik. Metode yang kedua adalah metode detail estimate. Pengertian: detail estimate adalah estimasi biaya yang disusun secara rinci dan akurat berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknis, serta daftar kuantitas pekerjaan. Tujuan dari metode ini antara lain menyusun anggaran proyek secara akurat, digunakan dalam proses tender atau kontrak, mengontrol biaya selama pelaksanaan proyek. Metode yang digunakan: 1. Quantity take off atau QTO. QTO adalah proses menghitung volume pekerjaan proyek berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis, meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan. Digunakan sebagai dasar estimasi biaya proyek. Diperlukan ketelitian agar hasil akurat. Biasanya dilakukan sebelum penyusunan anggaran. 2. Unit price estimate. Estimasi biaya berdasarkan harga satuan pekerjaan. Dihitung dengan mengalihkan volume QTO dan harga satuan. Harga satuan mencangkup material, upah, dan alat. Metode umum dalam proyek konstruksi, mudah dikalkulasi dan dipertimbangkan. Digunakan dalam penawaran dan perencanaan anggaran. 3. Bottom up estimating. Estimasi biaya dimulai dari komponen terkecil proyek. Setiap aktivitas atau item dihitung secara rinci. Total biaya diperoleh dari penjumlahan semua bagian. Metode ini sangat akurat dan detail, membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar. Cocok untuk proyek kompleks atau bernilai besar. metode yang ketiga, faktor risiko yang mempengaruhi biaya proyek. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi biaya proyek. Yang pertama, risiko teknis, antara lain perubahan desain, ketidaktepatan perhitungan volume pekerjaan, teknologi yang belum teruji. Yang kedua, risiko lapangan, antara lain kondisi cuaca ekstrim, lokasi geografis yang sulit diakses, regulasi lingkungan. Yang ketiga, risiko ekonomi, antara lain inflasi dan fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga material, perubahan biaya tenaga kerja. Yang keempat, risiko politik dan legal, antara lain kondisi cuaca ekstrim, lokasi geografis yang sulit diakses,
regulasi lingkungan. Yang kelima, risiko force majeure, antara lain bencana alam, pandemi, dan konflik sosial. Kesimpulan, pemilihan metode estimasi yang tepat dan pengelolaan risiko yang baik sangat penting untuk menjaga keakuratan biaya dan keberhasilan proyek, karena estimasi awal seperti preliminary estimate membantu memberikan gambaran cepat untuk pengambilan keputusan awal, sedangkan detail estimate dibutuhkan untuk perencanaan anggaran yang rinci dan kontrol biaya yang efektif. Dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi faktor risiko seperti perubahan desain, fluktuasi harga, dan hambatan operasional sejak dini, proyek dapat lebih terjamin dan segi efisien, ketepatan biaya, dan pencapaian target waktu. Demikian, sekian dan terima kasih.